Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini ada cerita horor religi nih yang lumayan intens ya dari Jawa Tengah. Judulnya Azab Maling Gentayangan. Kita punya kutipan ceritanya langsung sebagai sumber. Nah, misi kita sekarang, kita coba bedah bareng-bareng kisah Siddhartha ini. Dia pencuri, terus kematiannya aneh banget. Ada teror setelahnya juga. Dan tentu pesan moral di baliknya ya. Oke, menarik nih. Kisah Darta ya. Iya, mari kita mulai. Jadi, di sebuah desa hiduplah Siddhartha ini. Dia itu miskin. Tapi bukan karena nasib buruk atau gimana. Lebih karena malas ya katanya. Betul, males kerja dan hobinya malah nyuri. Apa aja diambil loh. Ayam, sandal di masjid, bahkan tabung gas. Waduh, nekat juga ya. Tapi kok bisa selalu lolos gitu? Nah, itu dia anehnya. Selalu aja lolos. Terus ada lagi kebiasaan dia yang bikin warga pada curiga. Dia sering ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu kalau malam. Itu yang bikin orang mikir dia pakai semacam pesugihan gitu ya? Iya, persis. Orang jadi bisik-bisik. Jangan-jangan dia pakai pesugihan. Kan itu jalan pintas mistis yang dilarang ya, buat cari kaya atau kekuatan. Nah, suatu malam hujannya deres banget. Terus listrik padam. Gelap total. Wah, kesempatan emas buat dia dong. Kayaknya gitu. Darta coba bobol rumah Pak Hadi, yang kebetulan lagi kosong ditinggal pergi. Pas lagi mau beraksi itu, tiba-tiba petir nyambar keras banget. Nyambar kemana tuh? Tepat di atas atap rumah Pak Hadi. Dor! Gitu mungkin ya suaranya. Terus gimana? Keesokan paginya, nah ini dia, warga nemuin Darta udah meninggal di dalam rumah Pak Hadi. Meninggal karena petir itu? Atau gimana? Nggak dijelasin persis sebabnya, tapi yang bikin semua orang ngeri itu kondisi jenazahnya. Oh, bagian yang tadi disebut mengerikan itu ya? Iya. Meski baru semalam meninggalnya, badannya itu, udah busuk parah. Busuk parah gimana maksudnya? Kulitnya udah pada melepuh, ada yang bolong-bolong gitu. Terus dari mata, telinga, sama mulutnya itu keluar belatung. Astaga, baru semalam padahal ya? Iya, makanya warga pada ketakutan banget. Ada yang sampai mual, muntah gitu ngelihatnya. Bener-bener pemandangan yang gak wajar sama sekali. Mengerikan sekali ya kondisi jenazahnya itu. Sangat nggak wajar. Dan ini yang langsung bikin warga berspekulasi macam-macam. Jadi takut mereka, ini bukan mati biasa pikir mereka. Terus jenazahnya dibawa ke musyola kan ya, buat diurus. Tapi di sana juga ada kejadian aneh lagi. Betul, keanehan lanjut terus. Pas di musyola, lampu tiba-tiba padam sendiri, gelap lagi. Wah. Terus bau busuknya itu loh, makin nyomat katanya. Nggak tertahankan, bikin orang yang ngurus jenazah pada nggak nyaman, merinding semua. Suasananya jadi ganjil banget. Sampai Ustadz Rifai yang ikut bantu ngurusin itu ngomong sesuatu kan? Iya, beliau bilang kurang lebih barang siapa ngambil yang bukan haknya, dia udah ngundang laknat. Terus ada bagian? Bahkan tubuhnya pun akan ditolak bumi, gitu katanya. Nah, ungkapan ditolak bumi ini dalam banget ya maknanya. Gimana kita bisa paham ini dalam konteks kepercayaan di sana? Kia, di banyak kepercayaan lokal kita kan kondisi jenazah sama proses pemakamannya itu sering dianggap cerminan hidup almarhum. Ditolak bumi itu bisa diartikan secara harfiah tanahnya kayak nggak mau nerima jasadnya karena berat dosa, atau bisa juga simbolis proses makamnya susah, banyak halangan. Oh, jadi langsung nyambung ya? Iya, langsung nyambungin kondisi fisik jenazah Darta yang rusak parah itu sama perbuatannya pas hidup. Sebagai bukti semacam hukuman ilahi gitu, azab. Proses pemakamannya sendiri gimana? Katanya juga penuh kejadian aneh ya? Iya, diceritain gitu. Belatung itu katanya terus keluar dari kain kafannya, nggak berhenti-berhenti. Terus pas jenazah mau dimasukin ke liang lahat, ada warga yang dengar suara kayak orang merintih gitu dari dalam tanah. Serem banget. Bahkan ada yang sampai pingsan loh. Ngakunya ngelihat kain kafan jenazah Darta itu gerak-gerak sendiri. Aduh, kebayang sih suasana di sana pasti mencekam banget ya. Pastinya. Dan ternyata nggak berhenti sampai di situ ya terornya? Belum selesai. 3 hari setelah Darta dikubur, warga desa mulai resah lagi. Dihantui? Iya, banyak yang ngaku nggak bisa tidur nyenyak.
Malam-malam dengar suara orang ngetok jendela rumah mereka. Suara ketukan aja? Nggak cuma itu, muncul juga penampakan. Sosok hitam mirip Darta, tapi mukanya itu katanya berlubang hitam. Astagfirullah. Di mana aja munculnya? Wah, di mana-mana. Di sudut jalan, di balik pohon gede, kadang kelihatan di atap rumah. Bahkan ada yang bilang masuk ke mimpi. Dan katanya dia gentayangan mendatangi rumah-rumah yang pernah dia curi barangnya ya? Nah, iya. Itu polanya. Fenomena gentayangan ini jadi kayak penegasan azabnya gitu. Arwahnya nggak tenang, terus nyariin korban-korbannya dulu. Seolah-olah hukumannya itu ya lanjut terus, bahkan setelah mati. Wujudnya yang rusak itu juga kan kayak mengingatkan dosanya terus. Reaksi warga gimana tuh? Ya jelas takut dan resah ya. Mereka sampai ngadain doa bersama rutin tiap malam Jumat, tapi katanya bau busuk dari kuburan Darta itu masih kecium terus. Sampai kapan? Kabarnya sampai 40 hari setelah kematiannya. Lama juga ya. Ini kayak menandain ada sesuatu yang belum beres gitu. Cerita ini ditutup dengan kalimat yang lugas banget ya. Kesimpulannya jelas. Iya, tegas banget. Azab itu nyata. Dan rezeki haram adalah laknat yang merasuk hingga ke tulang. Ada kutipan ayat Al-Quran juga disebut ya, dari surah Al-Baqarah ayat 188. Betul, yang intinya menekankan kalau harta haram itu konsekuensinya berat, api neraka lebih pantas. Dan gak ada berkah sama sekali dalam barang curian. Pesan moralnya kuat sekali. Jadi kalau kita rangkum dari kutipan azab maling gentayangan ini, kita dapat alur yang utuh ya. Mulai dari kehidupan Darta sebagai pencuri, kematiannya yang mengerikan dan janggal, proses pemakamannya yang aneh, sampai teror arwah gentayangannya. Semuanya dibingkai rapi sebagai satu paket konsekuensi ilahi atas apa yang dia perbuat semasa hidup. Bener. Iya, narasi ini kan memang tujuannya jelas ya, sebagai peringatan keras tentang akibat perbuatan buruk, terutama mencuri, dalam kacamata keyakinan agama yang kuat di masyarakat itu. Nah, ini mungkin menyisakan satu pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Kalau kita coba kesampingkan dulu ya elemen supranaturalnya, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita kayak gini tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh komunitas tersebut? Terus gimana persepsi mereka tentang beratnya sebuah kesalahan, apalagi kalau udah dikaitin sama iman, sama agama, dan sejauh mana rasa takut-takut sama Tuhan, atau mungkin takut sama hal gaib, itu ikut membentuk cara pandang mereka soal keadilan ilahi maupun keadilan duniawi. Gimana menurut Anda?